Pemberlakuan work from home sejak 16 Maret, apakah cukup menjawab bahwa penderita corona sudah menurun? Hai Sobat Sinergiku, jumpa lagi dengan Rini Sinergiku. Cukupi serat, tingkatkan daya tahan tubuh. Serat yang banyak terkandung di dalam karbohidrat sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apakah cukup serat saja? Yuk kita simak. Cukupi nutrisi, tingkatkan daya tahan tubuh oleh Dr. Prapti, Dr. Sinergi Worldwide Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share komen kalian ya. Apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Saya kira mungkin kita ada yang masih galau karena bosan di rumah. Kalau pertanyaan saya minggu yang lalu, sudah sehatkah Anda atau sudah sehatkah saya? Maka pertanyaan siang ini saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, sudah sehatkah keluarga Anda? Sudah sehatkah keluarga saya? Dari mana kita tahu? Nah, kalau keluarga bisa lewat peradangan tersamar kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada mereka. Tetapi masalahnya, minggu yang lalu saya bertanya kepada Bapak Ibu saja bukan? Dan Bapak Ibu bisa menilai, sudah di mana peradangan tersamar itu sudah ada di tubuh kita sendiri atau belum? Sudah beres atau belum? Nah, coba ingat-ingat sedikit karena itu adalah langkah pertama kita untuk kita menjalani kesehatan menuju kesehatan yang optimal. Ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa keluarga kita sehat? Dari pohon kesehatan keluarga atau family tree. Bapak Ibu berada di mana? Misalnya seorang ibu ada di sini. Ini ada kedua orang tua kita. Mungkin masih ada yang masih sehat atau ada yang sudah meninggal. Kita bisa mengingat mereka memiliki penyakit apa? Apakah mereka sehat atau ada penyakit tertentu? Itu adalah sebuah rambu-rambu untuk kita bisa mengetahui kesehatan keluarga kita. Karena ketika kita tahu atau ketika saya tahu bahwa bapak saya ada hipertensi, ada diabetes, maka saya harus waspada. Saya harus memotong rantai itu dengan pola makan dan budaya hidup sehat. Bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Nah, seandainya Bapak, Ibu sudah menikah dengan suami, misalnya ini ya, bagaimana kesehatan keluarga suami? Itu pun juga bisa menolong kita untuk menggambarkan sejauh mana kesehatan keluarga. Artinya Bapak Ibu, kita bisa memotong ketika saya sebagai istri dan suami saya, kemudian keluarga besarnya, keluarga besar saya atau keluarga besar Bapak Ibu, ada penyakit-penyakit tertentu, maka kita bisa memotong tali kemungkinan penyakit yang akan diturunkan. Nah, tentu kita bisa mengupdate, bukan update COVID-19, tapi update kesehatan kita sendiri. Nah, tapi justru ini adalah menolong kita untuk lebih waspada. Sampai di mana sebenarnya COVID-19 sekarang berkembang? Kalau kita mendengar informasi dari pemerintah yang resmi, penderita semakin bertambah. Artinya, ini menunjukkan bahwa penularan terus terjadi. Ya, penularan terus terjadi dan ini perlu evaluasi. Sebelum saya melanjutkan, ada seorang, kebetulan perumahan kami ada di sekeliling perumahan itu ada orang Betawi, ada orang datang ke rumah, saya sudah deg-degan Bapak Ibu. Karena dia ternyata ditolak di puskesmas, lalu datanglah ke rumah saya tidak buka kontak. Dan setelah datang ke rumah saya temuin dia ada di luar, saya bertanya, ada apa Bu? Saya pusing Bu, di puskesmas saya ditolak. Saya langsung, ada apa nih ditolak, keluhannya apa? Lalu sebelum saya periksa, saya minta dia cuci tangan di luar yang saya sudah siapkan sabun dan supaya dia mencuci tangan dengan air mengalir, lalu saya periksa. Ternyata dia hipertensi. Lalu saya tanya, kenapa hipertensinya? Bosan di rumah. Dia tidak biasa berada
ada di rumah, kebetulan dia membantu tetangganya untuk menjaga anaknya. Nah, ternyata Bapak Ibu, bisa jadi sekarang penyakit-penyakit yang lain muncul bukan karena COVID-19, tapi efeknya dari stres, dari hal-hal yang ternyata tidak bisa nyaman dilakukannya. Nah, semua jajaran bekerja sama termasuk kita tentunya ya. Work from home adalah salah satu cara kita bekerja sama. Dan seluruh masyarakat bekerja sama. Semua lini bergerak, berperang dengan makhluk halus ini. Karena memang makhluknya nggak bisa kelihatan ya. Kemudian Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinis Indonesia membuat panduan praktis penata laksanaan nutrisi COVID-19. Tentu ini bukan area kita, tetapi saya akan berbagi sesuai dengan penata laksanaan untuk kita sebagai masyarakat yang bisa melakukan upaya pencegahan melalui kesehatan kita. Nah, ya, coronavirus membutuhkan sel inang untuk memperbanyak diri. Dia tidak bisa terbang-terbang, Bapak Ibu. Kalau penelitian mengatakan 1 atau 2 meter, dia bisa terbang karena droplet yang kita keluarkan, ya. Sehingga kita menjaga jarak 1-2 meter. Nah, corona ini dia membutuhkan sel inang, otomatis dia tidak bisa berbiak sendiri. Di mana dia membutuhkan sel inang? Nah, ketika corona ini membutuhkan sel inang, bertemu dengan sel inang yang ada di tubuh kita, bagaimana dia bertemunya, ya? Di permukaan sel corona ini ada namanya protein S. Dia akan bertemu dengan reseptor yang namanya S2 atau angiotensin converting enzyme 2. Reseptor itu adalah klopnya atau dia pasangannya, dia bisa bertemu antar protein S di corona dan enzim yang ada di dalam tubuh kita. Dia ketemu. Misalnya, ketika saya masuk ke dalam sebuah ruangan, ada laki-laki dan perempuan, maka saya walaupun belum ada yang kenal, maka saya akan menuju ke kelompok perempuan. Nah, demikian juga corona. Dia permukaannya itu ada protein namanya protein S, dia akan bertemu dengan S2, ya, angiotensin converting enzyme 2. Di mana S2 itu? S2 di dalam tubuh kita ada di mukosa atau permukaan yang licin yang ada lendirnya di nasal atau di hidung, kemudian ada di tenggorokan yang sebelumnya harus melewati mulut, kemudian ada juga di paru-paru, kemudian di kulit. Nah, kenapa kita mesti cuci tangan? Karena memang ada reseptornya di sana, ya. Kemudian ada di lambung juga. Bapak Ibu, kalau kita melihat seperti ini, maka ketika kita melakukan aturan main, ya, aturan main artinya kita cuci tangan, kita menjaga jarak, kemudian kita bersin juga ditutup, itu kita sudah meminimalkan paparan dari si corona ini. Nah, ini adalah gambaran dari bronkus. Kalau misalnya sudah masuk, nanti kita akan lihat apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Ini adalah bronkus, kemudian ini adalah alveoli. Artinya, ketika peradangan terjadi, maka alveoli ini penuh dengan sekret atau lendir, sehingga tidak bisa mengembang. Nah, S2 atau angiotensin converting enzyme 2 dapat ditemukan selain di gambar di atas tadi, ya, kecuali di nasal, di oral, tenggorokan, di paru-paru, ditemukan juga di usus besar, di timus. Kelenjar timus itu ada di leher bagian bawah yang ada cekungan ini, ya. Cekungan ini beberapa waktu setelah COVID-19 merebak, ada video yang mengajak kita meningkatkan daya tahan tubuh dengan menekan-nekan di bawah timus itu, ya. Itu betul, silakan aja Bapak Ibu melakukannya. Kemudian di sumsum tulang, kemudian limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolar paru, sel enterosit usus halus, dan sel endotel arteri, vena, dan sel otot polos. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, ternyata semuanya bisa reseptornya ada seperti itu. Tapi bukan berarti kita terus cemas atau
Bapak Ibu ya, karena dengan begitu sebenarnya kita bisa mengantisipasinya. Nah, kalau virus itu berhasil masuk di dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Maka virus itu akan bertranslasi replikasi genom virus RNA. Jadi ini artinya sebenarnya virus itu akan membelah diri, ya, membelah diri. Kemudian yang terjadi di tubuh kita itu interferon antivirusnya akan turun. Nah, istilah antivirus, interferon antivirus. Jadi di tubuh kita itu ada sel radang banyak sekali. Ada sel anti radang, ada juga yang pro radang. Ya, keseimbangan itu sebenarnya ada, tetapi tergantung dari imunitas atau daya tahan tubuh kita. Nah, ketika interferon antivirusnya turun, maka virus itu akan bereplikasi tidak terkendali. Bisa membayangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika virus itu masuk, kemudian dia bereplikasi, interferon antivirusnya turun, maka replikasi tidak terkendali. Apa yang terjadi? Sitokin proinflamasi meningkat. Apa artinya? Sitokin adalah sel bagian dari tentara tubuh kita yang proinflamasi atau yang membuat atau menyebabkan inflamasi atau peradangan. Nah, di dalam tubuh kita itu selalu terjadi sebuah keseimbangan Bapak Ibu. Setiap saat, setiap waktu, tubuh kita selalu melakukan keseimbangan terus gitu. Beberapa waktu ini saya mendapatkan orang-orang di sekitar kami, sekitar di Bintaro ini, yang bertanya kepada saya, dokter, suami saya 3 hari yang lalu habis meeting di suatu tempat di kota di Jakarta. Setelah pulang ke rumahnya, dia demam tinggi, kemudian dia juga ada batuknya. Dengan kejujuran pasien-pasien ini, saya bisa memandu seperti itu. Oke, kemungkinan dia terpapar. Tapi karena usianya masih muda, saya selalu berpesan minum banyak. Di rumah ada buah apa, ada sayur apa, ayo minum, gitu ya, supaya memasukkan antiinflamasi dari luar. 2 hari kemudian saya pantau, ternyata sudah membaik. Kemungkinan dia terpapar, tetapi karena daya tahan tubuh yang kuat, dia menjadi tubuhnya itu, peperangan itu terjadi dan dimenangkan oleh daya tahan tubuhnya. Bapak Ibu, kalau saya boleh sedikit cerita tentang pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit, di sana mereka sangat menderita. Harap ini menjadi sebuah membuka wawasan kita. Pasien-pasien yang sudah ada di ruang isolasi, mereka sangat menderita. Mengapa? Karena mereka setiap hari melihat, mereka menanti keburukan diri terjadi, menanti giliran dia meninggal. Karena apa? Stres yang begitu tinggi terjadi karena di sana mereka tidak boleh berbicara satu sama lain selama 14 hari, mungkin lebih. Kalau dia sudah terdiagnosa positif COVID-19 dan dia sudah masuk ke ruang isolasi, mungkin bisa jadi komplikasi terjadi. Kita bisa lihat tadi ya, organ-organ tubuh kita yang ada S2-nya gitu tidak tertangani dengan cepat, maka komplikasi bisa terjadi. Dan komplikasi sebelum terjadi kemana-mana, komplikasi terjadi di alveoli sehingga terjadi gagal nafas. Nah, ini adalah gambaran supaya kita bisa bersama-sama untuk menjaga. Kita stay at home, bagi yang bisa stay. Kalau yang bekerja benar-benar menjaga diri. Kalau terpaksa harus keluar, bagaimana kita menjaga diri, bagaimana kita menguatkan imun kita supaya kita sadar bahwa meningkatkan atau mengkonsumsi nutrisi itu adalah investasi. Tidak bisa serta-merta ketika kita sakit kita bom dengan nutrisi langsung bisa sembuh. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan. Kita mengkonsumsi nutrisi saat kita sehat. Oke, sekarang siapa yang perlu dibantu Bapak Ibu? Yang pertama adalah orang dalam pemantauan, terutama geriatri. Siapa itu geriatri? Kemungkinan Bapak Ibu kita, tante, om kita. Kita perlu membantu mereka. Dengan apa? Misalnya saat ini kita tidak perlu yang digembor-gemborkan pemerintah ya, kita tidak perlu pulang. Saya juga pengen pulang Bapak Ibu. Bapak Ibu saya juga kepengen ketemu gitu. Tetapi
situasinya seperti ini bisa jadi saya ketika pergi ke luar kota, saya menjadi orang dalam pemantauan. Saya sendiri menjadi orang dalam pemantauan karena ketika saya lapor ke puskesmas, saya termasuk orang yang berangkat dari kota yang terpapar COVID-19. Artinya ketika saya keluar kota, maka saya harus diisolasi dulu. Itu sangat membahayakan untuk orang-orang tua atau om tante kita yang sudah geriatri, itu maksudnya lansia Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu kita bantu adalah orang dalam pemantauan geriatri. Kemudian pasien dalam pengawasan. Siapa itu pasien dalam pengawasan? Adalah pasien, mungkin saudara kita yang sudah periksa tetapi masih belum keluar hasilnya. Sudah muncul gejala dan tanda batuk kering, sesak nafas, demam nggak turun-turun, kemudian datang ke rumah sakit, diperiksa, dokter masih melihat masih bisa perawatan atau self-isolation di rumahnya, itu masih bisa oke. Kemudian menunggu hasilnya. Perlu kita bantu mereka dengan memberikan nutrisi-nutrisi yang kita tahu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pasien positif COVID-19 ringan sampai berat. Mungkin kita ketemu sama orang-orang yang sudah dari rumah sakit dan masuk ke masa pemulihan. Perlu kita bantu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dengan pemahaman, dengan ilmu, dengan segala informasi yang Bapak Ibu punya untuk informasi-informasi yang tepat. Nah, kalau pasien positif COVID-19 yang berat tentu bukan bagian kita. Itu bagian teman-teman saya, mereka medis dan paramedis. Mungkin Bapak Ibu juga punya kenalan orang medis dan paramedis. Jangan lupa berdoa setiap hari untuk mereka. Yang menyedihkan dari kabar teman-teman saya adalah mereka yang melayani pasien-pasien umum, Bapak Ibu. Jadi ternyata dokter-dokter yang meninggal, paramedis yang meninggal, bukan mereka yang memakai ADP, tetapi mereka yang melayani pasien umum. Kenapa? Karena pasien-pasien yang datang tidak mau jujur. Ketika mereka ditanya ya, anamnesa itu kan ada toolsnya, ada alatnya untuk menilai dia itu ODP atau kemungkinan sudah PDP. Mereka tidak jujur mengatakan bahwa selama 14 hari mereka kemana, kemudian gejala-gejala yang muncul bagaimana. Ternyata mungkin mereka sudah terkena gitu. Sehingga orang-orang yang para medis dan medis yang melayan di tempat umum, pelayanan umum, terpapar tanpa sadar. Nah, mari kita mendorong kita semuanya untuk boleh sadar, self-awareness kita, mari kita munculkan dan kita mendorong orang-orang yang ada di sekitar kita untuk jujur. Nah, sekarang apa sih yang dibutuhkan tubuh? Minggu lalu saya sudah bercerita tentang makanan-makanan ya, tapi sekarang saya akan mengulang lagi dengan versi yang berbeda. Apa yang dibutuhkan tubuh ketika kita lemah atau dalam situasi seperti ini? Tidak usah menunggu lemah. Yang dibutuhkan adalah energi. Energi itu dapat dari mana? Dari makanan yang disebut makronutrien. Kemudian dari mikronutrien, cairan tentunya, dan zat bermanfaat lainnya. Apa yang disebut makronutrien? Saya sudah bahas kemarin, yaitu karbohidrat, protein, lemak. Mikronutrien adalah elektrolit. Elektrolit itu adalah mineral-mineral, ya, mineral-mineral seperti kalsium, magnesium, dan banyak sekali yang nanti juga saya akan singgung sedikit. Kemudian cairan, air. Jangan sampai dehidrasi Bapak Ibu. Coba hitung sampai siang ini Bapak Ibu sudah minum air berapa banyak. Ingat, kebutuhan air kita 0,04 kalikan berat badan. Itu adalah kebutuhan secara umum selama 24 jam. Karena kalau kita kekurangan cairan, kita dehidrasi, yang ada nutrisi tidak sampai ke organ target. Kemudian zat bermanfaat lainnya, yaitu zat-zat yang bersifat antiinflamasi, kemudian antioksidan, dan tentu yang bersifat probiotik. Probiotik adalah makanan-makanan yang pro dengan bakteri baik di saluran cerna kita. Bapak Ibu, ini adalah nutrisi lengkap yang kita bisa manfaatkan. Tentu masing-masing orang berbeda-beda kebutuhannya.
kalau saat ini kita sangat membutuhkan protein tinggi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, Bapak Ibu. Tetapi tidak bagi orang-orang yang gagal ginjal. Tidak bagi orang-orang yang menderita sakit kronis. Jadi nutrisi lengkap ini tiap-tiap orang berbeda-beda kebutuhannya, baik itu karbohidrat, protein, lemak, elektrolit, air, dan yang lainnya. Ini menjadi perhatian untuk kita semuanya, supaya ketika kita memberikan saran kepada orang, itu apalagi mereka yang sudah sakit, kita bisa berpikir ulang dan berpikir 2 kali. Nah, menyinggung makronutrien, kita mengenal karbohidrat sebagai sumber energi. Saya sudah singgung kemarin, salah satu dari kandungan karbohidrat adalah serat. Serat yang larut air dan serat yang tidak larut air. Serat yang larut air itu membentuk gel kalau kita makan. Untuk mempercepat transit makanan dan membuat rasa kenyang dan untuk detoksifikasi, artinya untuk mengikat toksin, untuk mengikat racun, membantu tubuh kita untuk bekerja lebih optimal lagi. Sumbernya dari mana? Dari buah-buahan dan sayur mayur, dan ada tanaman yang dikenal dengan psyllium khas. Itu adalah kalau kita mengkonsumsi itu jadi lebih kenyang. Kemudian serat yang tidak larut air membantu gerakan peristatik usus, menyerap air sehingga meningkatkan tekstur dan volume feses. Sehingga ketika minggu lalu Bapak Ibu mengikuti step-step kita berada di peradangan tersamar atau tidak, adalah pertanyaannya sembelit. Sembelit adalah salah satu tanda tubuh kita mengalami peradangan, ya. Tergantung jumlahnya berapa, apakah sering pusing dan sebenarnya dikombinasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, serat yang tidak larut air sumbernya dari gandum, biji-bijian, kacang-kacangan, batang sayur, dan lain-lain. Kemudian protein sebagai zat pembangun. Ini sangat penting. Sudah cukupkah protein Bapak Ibu semuanya? Karena protein sangat penting sebagai zat pembangun. Setiap hari sel kita itu mati dan tumbuh lagi. Terus masing-masing sel di tubuh kita itu punya siklus, Bapak Ibu. Misalnya sel darah merah itu punya siklus hidup 120 hari. Kemudian kulit kita tiap 4 hari sekali. Jadi setiap hari itu sel tubuh kita itu mati dan tumbuh lagi. Tulang kita itu setahun sekali. Sehingga kita membutuhkan nutrisi-nutrisi itu, terutama protein, untuk membangun tubuh kita. Kemudian lemak sebagai sumber energi dan bahan dasar dinding sel di seluruh sel tubuh kita. Dinding sel kita itu terbentuk dari lemak dan protein. Kemudian fungsi lemak itu melarutkan vitamin, maksudnya ya Bapak Ibu ya, melarutkan vitamin dan sebagai struktur syaraf dan otak. Jadi lemak itu dibutuhkan dan sangat penting. Nah, sekarang mikronutrien. Namanya mikro adalah sedikit atau kecil. Nutrisi kecil yang dibutuhkan. Kalau di luar sana kita mendengar, yang dibutuhkan vitamin C dan vitamin E. Tidak, Bapak Ibu. Di dalam tata laksana yang disusun oleh dokter gizi klinis, itu tidak hanya vitamin A dan vitamin C saja, tetapi banyak kita bisa lihat. Ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Kalau di luar sana vitamin C dan vitamin E yang ramai ya. Kemarin saya iseng tanya, mau cari vitamin C di sebuah apotek sudah habis. Jadi ternyata diserbu. Bagaimana cara mensiasatinya? Untuk kita bisa minum nutrisi kita dan buah-buahan yang ada. Kemudian zinc. Zinc ini sangat diperlukan Bapak Ibu, mikronutrien yang sangat diperlukan baik bayi maupun sampai kita dewasa. Karena zinc ini menentukan sekali kesehatan ataupun terbentuknya energi dalam tubuh kita yang terbentuk di dalam sel tempat namanya mitokondria. Zinc sangat diperlukan untuk saluran cerna kita. Kemudian ada selenium. Minggu lalu saya sudah sempat menyinggung tentang selenium, karena selenium adalah antioksidan yang sangat penting di dalam makanan kita yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian kalsium. Bapak Ibu, semua nutrisi ini ada di dalam, semua mikronutrien ini ada di dalam nutrisi kita. Bapak Ibu bisa lihat, nanti bisa diintip ya,
di dalam etiket Nutriburs semuanya ada. Jadi kita bersyukur kalau kita memiliki nutrisi yang lengkap dan kita bisa mengkonsumsinya untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh negara kita itu sangat umum dan kita sudah mengetahuinya. Makan makanan yang sehat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan, tingkatkan daya tahan tubuh dengan asupan tinggi protein, tingkatkan asupan sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral, menjaga kebersihan, cuci tangan dan mencuci bahan pangan, kemudian tidur cukup dan cegah dehidrasi. Bapak Ibu, kalau di luaran sana Bapak Ibu mendengar informasi-informasi yang simpang siur tentang nutrisi, harap kita berpikir, harap Bapak Ibu boleh bertanya ke tim sinergi, mungkin bisa memberikan penjelasan yang sangat gamblang. Kita tidak tahu motivasi mereka, bagaimana mereka merespon tentang membanjirnya sitokin. Tadi kalau Bapak Ibu melihat slide sebelumnya, mengapa terjadi peradangan adalah karena sitokin proinflamasi meningkat. Tetapi harap dilihat step berikutnya. Step sebelumnya adalah terjadi penurunan interferon, ya. Nah, sebelum terjadi penurunan interferon, bagaimana daya tahan tubuh kita yang sebenarnya? Kalau Bapak Ibu mendengar orang-orang autoimun, karena mereka memang sudah autoimun duluan, gitu. Kalau kita yang masih sehat, tentu tidak masalah. Karena step itu sampai sitokin ini banjir, itu adalah step berikutnya terjadi apa. Itu kita perlu merunut. Dan beberapa penelitian, kebetulan saya juga punya teman-teman yang memang membahas hal seperti ini, tidak masalah. Produk kita asal dikonsumsi dengan tepat, Bapak Ibu, ini kita mesti bijaksana juga. Apakah itu healing krisis atau itu alergi, kita bisa uji, Bapak Ibu. Ya, ketika inflamasi itu bisa diatasi, maka baru terjadi daya tahan tubuhnya meningkat. Jadi nutrisi yang lengkap akan bekerja step by step. Akan membutuhkan waktu, membutuhkan tempat. Tubuh kita adalah tempat untuk peningkatan daya tahan tubuh. Sehingga nutrisi lengkap ini akan bekerja perlahan menyesuaikan tubuh kita, bagaimana inflamasi itu diatasi, bagaimana respon tubuh kita, untuk kemudian step berikutnya adalah daya tahan tubuh kita yang meningkat. Jadi Bapak Ibu, tadi saya mengatakan bahwa daya tahan tubuh yang kuat itu adalah sebuah investasi. Bagaimana kita membangun tubuh kita dari kecil sampai dewasa sampai sekarang, itu akan muncul kekuatannya ketika kita mendapatkan serangan virus atau kelelahan atau bakteri. Begitu ya. Jadi ada langkah-langkah yang dilakukan oleh nutrisi yang kita makan. Ada kerjasama antara nutrisi yang kita makan dan tubuh kita sendiri. Kemudian kita sering mendengar you are what you eat. Sekarang tidak ada you are what you eat, tapi you are what your healthy gut atau kesehatan pencernaan. Kamu adalah tergantung dari kesehatan pencernaan. Bagaimana kita menjaga pencernaan kita adalah bagaimana kita mengkonsumsi nutrisi yang lengkap dan nutrisi yang sehat. Mari kita cegah coronavirus karena imunitas terbaik anggota keluarga